Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat beribadah pada pagi hari ini, minggu pertama bulan Juni 2020 ya. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan mohon penyertaan kehadirat Tuhan supaya menyertai dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah hari ini, pagi hari ini, mari kita sejenak merendahkan hati kita, datang memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia, Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang terus bersama-sama dan kita saat-saat ini, saat ada dalam suasana apapun yang kita hadapi, Dia bersama-sama dan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita memuji Dia. Haleluya Yesus. Soul
Janji-Mu ya dan amin. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Terus bawa kami Tuhan untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan tidak pernah sekali-kali melupakan kita. Dimanapun kita berada, Dia pasti bersama-sama dengan kita. Dimanapun di padang gurun sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Perlindungan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Yes, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku.
Salam, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam orang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur padamu pada pagi hari ini kami bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan, walaupun secara berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di antara kami semua. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semua, keluarga demi keluarga, sehingga mereka akan dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran daripada firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sembah syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, ya. Dan kita katakan haleluya 3 kali dengan penuh semangat. Amin. Ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Di dalam setiap kebaktian, ya, kita sering kali mendengar teriakan dari WL atau pemimpin pujian. Ya. Apakah jemaat ada sukacita? Ya. Lalu semua jemaat mengatakan yaitu amin. Ya. Sementara jika dilihat dari keadaan jemaat, dilihat dengan cermat, ya, maka banyak di antara mereka yang hadir di situ adalah orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin juga ada yang mengalami duka cita, kesedihan, dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaannya, mengapa bagi orang Kristen agar selalu bersukacita, ada kesehatan, ada damai sejahtera? Mari jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan nasihat Rasul Paulus yang telah kita baca tadi. Saya akan ulangi ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di dalam nats ini ada 3 hal yang perlu dan harus
kita lakukan, yang merupakan ajakan daripada Rasul Paulus sebagai sumber di sini kebenaran firman Tuhan. Ya. Ajakan yang pertama yaitu agar kita selalu bersukacita. Ya. Rasul Paulus mengajak untuk bersukacita, bahkan sukacita yang hendaknya dinyatakan oleh jemaat di Korintus ini dengan sungguh-sungguh sempurna. Ya. Maksudnya sesuatu yang utuh dan tidak setengah-setengah dan tidak sekedar basa-basi. Ya. Hal ini penting mengingat seringkali terdengar ucapan-ucapan yang bersifat klis di tengah-tengah kebaktian, yang intinya memaksa jemaat untuk bersukacita, ya, tanpa peduli kondisi-kondisi yang sesungguhnya dari setiap pribadi yang bersangkutan, apalagi situasi atau keadaan pada saat ini. Untung kita tidak berkumpul bersama-sama, ya. Tapi saya tentu tahu keberadaan mereka masing-masing, ya. Ada yang tidak bekerja secara full, juga ada yang pendapatannya berkurang, ya. Juga ada yang kehidupannya terbatas atau ngirit, ya. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Seolah-olah menjadi Kristen berarti semua persoalan tidak ada lagi. Padahal menjadi Kristen itu tidak berarti bebas dari persoalan dan dari segala rasa sedih, dari duka serta kecewa, ya. Harus dilihat bahwa segala sesuatu itu yang dialami oleh semua anak-anak Tuhan itu adalah secara wajar, ya. Gereja justru harus dapat menerima orang-orang yang tengah berduka cita, tengah kecewa, bahkan mungkin juga ada yang sedang dalam frustrasi atau kemarahan dan lain sebagainya, untuk kemudian diproses, ya, diproses melalui kebenaran firman Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan, melalui tindakan ucapan syukur terus kepada Tuhan, dan juga melalui ujian-ujian yang harus dilewati dan kita juga harus dapat menang, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hal ini bukan dengan secara instan atau sekedar basa-basi untuk melewati semuanya itu, ya. Kita harus sungguh-sungguh, ya, di dalam mengiring Tuhan, ya. Kalau kita ini sungguh-sungguh, ya, maka pasti ada sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak ada anak Tuhan yang selalu cemberut, yang selalu, ya, sedih atau susah, tetapi dalam keadaan apapun akan bersyukur dan bersukacita yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Maka orang yang selalu bersukacita itu akan meluapkan yaitu suasana yang bahagia, suasana yang yaitu mengembirakan, dan dia akan
selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian mengalami hal yang demikian? Kalau belum, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk selalu bersukacita. Ya. Amin. Hal yang kedua, ajakan untuk sehati sepikir. Ya. Dalam beberapa surat lainnya, Rasul Paulus juga menggunakan kata yang sama dalam Alkitab Bahasa Indonesia, yaitu hal sehati sepikir. Dalam Roma 12 ayat 16, Filipi 2 dan juga Filipi 4 ayat 2, ya. Akan tetapi di dalam kitab suci, ya, bahasa Jawa lebih tepat atau pas dengan konteks atau perikopnya. Saya bacakan di sini Roma 16 ayat 16, Roma 12 ayat 16. Ya. Ditunggal ati ing sakjroning pitepungan. Filipi 2:2. Dipadha sarujuk tunggal katresnan, tunggal budi lan tunggal sedya. Filipi 2 ayat 4. Dipadha golong gilik ana ing Gusti. Ya. Ini pesan untuk hamba Tuhan yang kurang sepakat, ya, kurang sehati, yaitu Euodia dan Sintise, ya. Kemudian dalam nats ini 2 Korintus 13 ayat 11, podo disarujuk lan podo olao atut rukun. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus sama-sama memiliki motivasi untuk memuliakan Tuhan, ya. Dan bukan dengan motif atau kepentingan masing-masing, ya. Jika Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua sama-sama memiliki motivasi untuk memuliakan Tuhan, maka segala perbedaan, ya, akan saling memperkaya, ya, memperkaya di dalam tubuh gereja, ya, itu gereja secara organisme, ya, bukan organisasi, ya, tapi organisme atau tubuh Kristus, ya. Sebaliknya, jika yang melatar belakangi adalah perbedaan kepentingan, maka kegiatan yang dilakukan bersama-sama bahkan di tempat yang sama pula, ya, tidak akan membuat suasana di jemaat itu enak untuk dinikmati. Dengan kata lain, sehati sepikir merujuk pada bagaimana jemaat menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, agar kebahagiaan dan sukacita yang dinyatakan tidak sekedar basa-basi, tetapi dengan sungguh-sungguh, ya, tidak setengah-setengah, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tubuh, jiwa dan roh kita. Amin. Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bersama-sama dengan kesehatian. Kesehatian di dalam satu rumah tangga, kesehatian di antara sesama kita, kesehatian seluruh jemaat Tuhan. Kalau semua ada kesehatian dalam satu pikir, ya, dikatakan di sini sehati sepikir, ya. Memang tidak mudah untuk bersama-sama sehati sepikir ini, tapi kalau bisa dilakukan melalui
keluarga demi keluarga, ya. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, dan sebaliknya, dan juga sesamanya, lingkungannya, sesama orang Kristen. Saya percaya bahwa di gereja tempat ini akan terjadi yaitu terobosan yang luar biasa. Amin. Nah. Hal yang ketiga, ajakan agar memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa asli yaitu eirene. Artinya yaitu teduh, sentosa, istirahat, selaras, teratur dan aman atau damai di tengah-tengah pencobaan. Jika sukacita dapat digambarkan seperti hari cerah, ya, maka damai sejahtera dapat digambarkan seperti malam yang hening. Ya. Ada orang yang sukacitanya itu terlalu cemerlang, terlalu riang, ya, dan tajam dalam ucapannya, tetapi resah, ya, atau tidak tenang. Ya. Jika berhenti bersukacita, maka mereka atau orang itu akan roboh atau patah atau menurun semangatnya, ya. Orang yang seperti ini memerlukan damai sejahtera dan harus ada di dalam setiap batin atau hati yang dibangun di atas gunung batu yang kekal atau gunung batu yang teguh, ya, yaitu Yesaya 26 ayat 4, dan juga bisa dibandingkan dalam Matius pasal 16 ayat 18. Ketika itu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan kamu yang mengatakan, tetapi Bapa-Ku yang ada di surga. Maka aku berkata padamu, kepada Petrus, ya, di atas batu karang ini, ya, aku akan memberikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fungsi damai sejahtera dalam diri orang Kristen adalah memerintah, mengawal, membentengi, ya, membentengi terhadap serangan musuh daripada iblis dan memelihara, sebagaimana ditulis dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Memelihara hati dan pikiranmu, ya. Bagaimana bisa memelihara hati dan pikiranmu? Sebab damai sejahtera ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati orang percaya, sehingga Roh Kudus itu yang sesungguhnya membenteng kita, melindungi kita, mengawal kita, memelihara kita, sehingga dikatakan dalam Matius 16 ayat 18 tadi, bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu apa? Alam maut yaitu kematian dan dosa. Dosa tidak akan dapat menguasainya, sebab orang yang berbuat dosa akan menerima upah, yaitu kematian atau alam maut, ya.
Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus akan berjalan di dalam kebenaran kehendak Tuhan, sehingga alam maut tidak akan menguasainya, sehingga kita akan dapat hidup di dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hendaklah kita hidup dalam sukacita dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita, sehati sepikir, untuk menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari dan hidup dalam damai sejahtera oleh Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus Kristus akan menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan iman pada kami untuk terus kami senantiasa hidup di dalam sukacita, hidup di dalam sehati dan sepikir bersama-sama saudara seiman kami, dan juga hidup di dalam damai sejahtera. Sebab hanya orang-orang yang hidup di dalam keadaan yang demikian ini akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan kehidupan kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan untuk dapat melewati, mengatasi segala situasi keadaan yang kami sekalian hadapi hari-hari ini, sehingga kami tidak kecewa atau tidak mengalami duka cita atau mengalami frustasi, namun kami akan terus senantiasa bersyukur atas segala keadaan yang terjadi pada hari-hari ini, sebab segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu baik, dan Tuhan senantiasa menuntun kami, menyertai kami, membentengi kami, memberikan kekuatan, kemenangan pada kami, sehingga sukacita surgawi ada dalam kehidupan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua.
Yesus memberkati.